Selamat datang di Banyak Alasan, dan ini adalah alasan kenapa walaupun aku punya warkop Jaya Abadi, aku tetap memilih bekerja. Jadi ini tuh udah masuk ke bulan pertama warkop Jaya Abadi ya. Dan rasanya tuh kayak roller coaster gitu. Ada menegangkan, ada rasa takutnya, ada rasa rileksnya, ada rasa bahagianya, ada rasa ya campur lah, dimana kita udah tahu apa yang kita ingin kerjakan, kita udah tahu passionnya apa, kita udah tahu kalau ini adalah tujuan hidup kita, dikasih kesempatan buat ngasih lebih banyak waktu lagi buat bahagia karena apa yang aku kerjain sekarang adalah pilihanku dan senang gitu ngejalaninnya. Makanya aku bilangnya dikasih kebahagiaan yang lebih lagi. Cuman ya kita sama-sama tahu kalau kesenangan, kebahagiaan itu bergaris lurus dengan usaha. Jadi semakin kita semangat, semakin kita getol usahanya, percaya aja kebahagiaannya juga akan setimpal. Dan tapi kenapa ya? Mungkin ada pertanyaan yang nanya kayak, kan udah punya warkop Jaya Abadi, kenapa masih ngebar di tempat orang lain gitu? Jawabannya adalah karena setelah menjalaninya, bikin usaha itu ternyata nggak gampang, susah sekali, banyak faktor yang harus dipikirkan gitu. Kayak tidak hanya faktor internal maksudnya yang ada di warkop Jaya Abadi, tapi juga faktor-faktor eksternal kayak pemilik sewa, tetangga, dan lain sebagainya. Cuman ya gitu, karena tahu sendiri kalau misalkan bisnis kopi itu bisnis yang karena semua orang bisa buat, jadi banyak sekali saingannya. Jadi kalau misalkan kita tidak benar-benar passionate di dunia ini sih, kayaknya bakal susah buat bertahan. Makanya aku bilang kalau pekerjaan ngebar itu pekerjaan seni yang dimana uangnya itu di awal-awal ya nggak ada gitu. Sama kayak kita berseni gitu. Kalau kita seniman awal yang tidak punya bakat, yang tidak punya nama, tidak punya privilege apapun, ya kita meniti karir dengan konsisten gitu. Dan sama kayak berseni, jadi apa yang aku ketahui ya di awal-awal ini, paling tidak yang harus aku lakukan adalah konsisten, tidak berhenti di tengah-tengah, tidak menyerah, 24 hour buat mikirin ini warkop Jaya Abadi mau dibawa kemana. Apalagi dengan resource yang terbatas, maka dari itu aku bekerja. Dan ini sebenarnya harusnya ya di awal tuh memang harus seperti ini gitu, kayak sekian persen atau 20%, 30% uang yang dari aku bekerja itu disisihkan buat warkop Jaya Abadi dan lain sebagainya. Karena kesalahan itu adalah ngasih hampir 80% uang yang aku pegang buat ngebangun warkop Jaya Abadi. Jadi sisanya ya susah gitu. Ya kayaknya nggak tahu ya sampai kapan, mungkin 6 bulan dari sekarang atau 1 tahun dari sekarang mungkin aku akan berhemat-hemat. Gaji yang aku punya itu ya buat operasional warkop Jaya Abadi aja gitu, buat operasional, buat research and development, buat lebih giat lagi di promosi. Karena kan promosi itu tidak gratis ya, walaupun bisa gratis, tapi menurutku ada baiknya mengeluarkan modal gitu buat
buat lebih tepat aja gitu menyasar orang-orangnya. Memang sehatnya, ini menurutku ya, ini saran juga buat orang-orang yang masih bekerja tapi ingin punya usaha, jangan buru-buru buat resign. Sisihkan aja pendapatan kalian sekitar 20-30% buat usaha baru gitu. Pelan-pelan ketika usahanya sudah membaik, sudah nemu celahnya, sudah nemu SOP-nya, delegasiin aja dulu orang hingga pendapatannya itu bisa menutupi karyawan, bisa menutupi operasional, bisa mendapatkan keuntungan 2 atau 3 kali lipat sama dengan gaji kita di tempat kerja sebelumnya, baru kita memutuskan untuk all in ke usaha kita dan lepas dari pekerjaan kita. Itu saran dari aku sih setelah menjalani 1 bulan ngelola Warkop Jayabadi, karena bikin usaha itu gak bisa selamanya mengharapkan untung. Kayak naik roller coaster aja gitu, kadang di bawah, kadang deg-degan, kadang menakutkan, kadang rileks, kadang membahagiakan, kadang di atas seru dan lain sebagainya gitu. Jadi tetap punya pilihan buat apa ya, nah istilahnya itu nekat buat berhenti kerja, resign, fokus ke usaha, ya itu pilihan. Tapi menurutku akan lebih aman kalau kalian tuh kalau baru awal mula bekerja, awal mula bikin usaha itu punya pendapatan yang tetap gitu. Karena apalagi kalau teman-teman yang sudah punya tanggung jawab kayak keluarga dan sebagainya, ini konteksnya kenapa aku memberanikan diri buat di awal ya, sebelum tahu juga tentang teori ini, buat ya udah nekat aja gitu. Punya tabungan 80% buat beli alat dan sebagainya gitu sih. Dan itu adalah alasan kenapa aku masih bekerja dan sambil ngelola Warkop Jayabadi. Itu mungkin alasannya ya, kalau mau diringkas ya karena bikin usaha itu belum meyakinkan buatku, sehingga aku butuh sesuatu yang pasti, yaitu dari gaji. Karena ya kita nggak bisa hidup tanpa uang. Gitu aja. Mungkin kalian bisa. Ya itulah alasannya kenapa saya masih bekerja tetapi sambil mengelola Warkop Jayabadi.